Di channel ini kamu akan berkali-kali menemukan bagaimana saya membahas terkait dengan pikiran. Karena emang saya berobservasi dalam kehidupan ini ya sehari-hari gitu. Untuk mengobservasi terkait pikiran. Dan itu yang saya observasi diri saya sendiri sebagai objeknya, objek penelitian gitu. Dalam artian gini, apa sih sebenarnya yang membuat saya seperti ini, seperti itu gitu. Sebenarnya pengaruh dari pikiran itu berapa persen gitu. Pengaruh pikiran terhadap perasaan, terhadap perilaku, terhadap kebiasaan, terhadap apa yang aku lakukan itu pengaruhnya berapa persen. Nah, itu yang saya lakukan setiap waktu gitu. Kenapa ya aku merasakan seperti ini? Ini apa yang aku lakukan ini berdasarkan pikiran atau berdasarkan realita? Itu makanya di channel ini ya kamu akan bertemu dengan berkali-kali mungkin ya aku berkayak pola pola kontennya itu sama kayak nggak jauh-jauh dari membahas mindset atau pikiran. Paling nggak sejauh ini gitu. Nanti kedepannya akan seperti apa ya? Ya nggak tahu ya, saya sendiri juga nggak tahu akan konten seperti kedepannya seperti apa, rencananya belum sejauh itu. Jadi untuk saat ini seperti itu. Jadi kalau nanti kamu bertemu dengan kok bolak-balik kayak bahas pikiran, 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 ya itu alasannya karena saya sedang observasi terkait pikiran, objeknya saya gitu. Nah gini, ini yang baru-baru saya pahami, saya dapat terkait dengan pikiran. Mungkin kamu udah tahu ya Pak kalau lebih paham dari aku, tapi terkait pikiran seperti ini yang saya dapatkan ya dari berbagai observasi, dari berbagai diskusi, dari berbagai pengetahuan yang aku dapatkan bahwa hal-hal negatif yang kita dapatkan, mungkin perasaan sedih, perasaan galau, perasaan yang tidak enak di dalam diri, bahkan sifat-sifat kita, misalnya respon kita ke orang lain, ke dunia, yang marah, yang sebel, yang benci, itu dipengaruhi oleh bagaimana kita berpikir. Ya, bagaimana kita berpikir ya dipengaruhi juga oleh cara pandang kita. Kita memandang hidup itu bagaimana sih? Kita memandang orang lain seperti apa? Kita memandang ini itu seperti apa? Itu mempengaruhi pikiran, dan pikiran itulah yang mempengaruhi bagaimana kita merasa, bagaimana kita menilai orang, bagaimana kita menghadapi hidup gitu. Kalau dari kecil saya kan ya hidup kebanyakan di pikiran kali ya, sehingga saya menjadi dewasa, remaja dewasa itu karena tenggelamnya di dalam kehidupan pikiran, jadinya mau melakukan apapun sering takut gitu, banyak takutnya, banyak khawatirnya, sehingga lebih mencari titik aman, ya udahlah gini-gini aja gitu. Dan yang lain pada suka sekali sosialisasi kayak PD, kayak untuk ini itu kayak nggak pakai mikir gitu. Sementara saya untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan, untuk ini untuk itu kayak masih mikir-mikir, aduh nanti kalau orang lain akan responnya gimana ya, aku takut dinilai ini, takut dinilai itu sama orang. Itulah kehidupan saya yang tenggelam di dalam pikiran. Jadi ketika kita menilai orang, itu yang saya pahami, yang saya mau sharekan ya, ini yang saya pahami. Ketika kita menilai orang, orang ini sombong banget, dia sifatnya menyebalkan, dia sikapnya kayak judes, kayak nggak suka aja aku. Itu sebenarnya yang kita rancang dari pikiran kita. Kita sudah memiliki nilai standar, udah memiliki nilai standar orang-orang di sekitar kita, bahwa orang yang seperti ini, seperti itu standarku. Kalau di luar yang ku standarkan dalam diri, itu ya tidak kusuka. Itu siapa yang buat? Ya pikiran kita berdasarkan pengalaman hidup gitu. Kalau selama pengalaman hidup masa lalu mungkin saya bertemu orang yang seperti ini bikin saya kesel nih, itu direkam tuh oleh otak. Ya, kita kan sifatnya untuk melindungi ya, misalnya ada orang yang bertemu lagi di masa depan, orang-orang yang kayak berpotensi membuat kita seperti masa lalu, yang mungkin menyakiti kita secara batin,
secara rasa atau secara fisik, ya kita otomatis apa ya namanya, memproteksi diri ya, memproteksi diri itu dengan misalnya kita jadi tertutup ke orang, kita jadi menilai orang, menjauhi orang yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Karena memang dalam di otak kita udah membuat list, ini orang yang kusuka yang seperti ini, yang tidak kusuka yang seperti ini. Gitu. Itu otomatis berjalan. Otak itu berjalan otomatis. Jadi kayak radarnya ya udah kerasa nih, wah ini nggak cocok nih dari kayak ngomongnya, kayak bicaranya gitu, sikapnya ininya, ini bukan tipeku gitu. Itu kalau kita berbicara tentang antar human tuh human, dari antar orang ke orang lah, ya manusia ke manusia. Kalau ke kehidupan juga ya gitu. Kalau kehidupan kan seringnya gini, aduh masa depanku udah seperti apa ya, besok harus gimana ya, dulu harusnya aku nggak melakukan ini, kemarin harusnya aku nggak usah ngomong kayak gitu, tadi harusnya aku tadi nggak merespon ini, harusnya aku tadi ini. Itu dibentuk oleh pikiran yang tidak stay, yang tidak diam di saat ini. Kita lebih, pikiran ini kan sukanya loncat-loncat ya, nggak mau diem, nggak ya monyet gitu kan, maunya kan loncat sana loncat sini, nggak mau duduk diem gitu. Itu pikiran. Nah, kamu pasti sering ngalami kan, kamu lagi duduk atau berada di tempat tertentu, kamu secara fisik diam nih, tapi pikiranmu bisa ke masa depan jauh, atau masa depan yang akan datang, waktu depan gitu, atau ke masa lalu gitu. Jadi nggak betah, pikirannya itu nggak betah, dia diam. Kita tubuh fisik ini diem, pikirannya itu pasti udah kemana-mana. Untuk itulah kita harus, bukan kita harus mematikan pikiran dalam artian menghentikan pikiran, mengosongkan pikiran. Kita juga nggak akan bisa mengosongkan pikiran, nggak. Yang harus kita lakukan kalau mau lebih baik ya, nggak harus sih. Maksudnya kalau kita mau memilih lebih baik di dalam hidup, ya menghadapi pikiran seperti apa. Ya kita intinya jangan terlalu percaya sama pikiran gitu aja. Jangan terlalu percaya sama pikiran. Kita bertemu orang, terus kan kita otomatis pikiran kita menilai, ah ini orangnya pasti ini orang pasti ini pasti orang ini. Pikiran kan langsung membuat rumusan-rumusan atau membuat skenario, membuat cerita ya. Ya kita melihat aja itu langsung kita berusaha menyimpulkan orangnya pasti seperti ini seperti itu. Kalau kita sudah sadar akan pikiran sudah mulai ngelantur kayak gitu, udah kita gak usah menolak, aduh jangan berpikir ini, jangan berpikir enggak. Itu akan susah kalau kamu berusaha melawan pikiran, tak ujung-ujungnya nanti kamu capek lelah gitu. Jadi yang kamu lakukan ya, oh aku sedang ada pikiran seperti ini. Udah, ya udah disadari aja gitu, nggak usah dilawan, maksudnya sadari bahwa ini hanya sekedar pikiran bukan fakta gitu. Kalau kamu langsung percaya, ya kamu dalam bersikap ke orang, terus perasaan kamu juga otomatis langsung berubah gitu, mungkin jadi sebel, jadi waspada, jadi takut, jadi ini itu gitu. Tapi kalau kamu nggak terlalu, tidak percaya pikiran 100%, ketika itu hanya hanya cuma cerita pikiran aja, nggak usah harus kamu percaya itu, kamu sadari itu, ya udah hidup kamu ya lanjut aja gitu. Jadi pikiran kan yang berguna untuk merancang rencana gitu ya, belajar, menganalisa ya. Tapi ya menganalisis itu HP juga harus digunakan dengan tepat ya, jangan asal-asalan. Tapi kalau pikiran itu sudah membuat cerita-cerita tentang masa depan yang berlebihan gitu, apalagi masa lalu yang penuh dengan penyesalan atau trauma-trauma, ya udah jangan usah gak usah diturutin, gak usah dipercayai gitu. Kamu nggak harus percaya 100% sama pikiran. Ya intinya kamu gunakan pikiran sebagai alat ya, bukan kamu diperalat oleh pikiran gitu. Jadi kalau kamu mau membuat sesuatu rencana, gunakan pikiran seperlunya. Ini sudah berkali-kali saya katakan ya di video-video sebelumnya, bahwa penggunaan yang pikiran yang tepat ya adalah bagaimana ketika kamu gunakan pikiran itu kamu merasa seperti apa. Kalau ketika kamu menggunakan pikiran, perasaanmu jadi galau, kamu jadi malah semakin hidupnya semakin
apa ya, sempit rasanya gitu, sesak hidupnya, itu berarti kamu dalam menggunakan pikiran tidak tepat. Kalau kamu percaya pikiran boleh saja, tapi dengan kamu percaya pikiran itu kamu merasa lebih baik, lebih merasa lebih lega, mungkin masalah-masalah yang kamu hadapi mulai ada jalan keluar, kamu lihat lanjut gitu. Tapi ketika kamu percaya pikiran, tapi pikiran yang kamu percaya itu membuat kamu galau, membuat kamu takut, membuat kamu resah dan gelisah, udah di-cut aja. Jangan terlalu percaya pikiran. Bukannya kamu nggak boleh berpikir, tapi berpikirlah dengan yang tepat gitu, ya. Karena emang itulah seperti yang aku bilang tadi, perasaan kita, kehidupan kita, kita membenci orang, kita menghakimi orang, atau kita memandang hidup yang membuat kita senang atau membuat kita sedih, membuat kita menderita atau membuat kita bahagia, itu peran pikiran itu besar banget gitu. Makanya udah bilang benar bahwa pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah faktor, itu tepat. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu dipengaruhi oleh pikiran, itu sudah mutlakan gitu. Kita mau makan, mau minum, kita berinteraksi, kita menilai ini, menilai itu pusatnya ada di dasarnya di pikiran, ya. Makanya kalau orang nggak bisa mengelola pikiran, kita terlalu hanyut dalam cerita-cerita pikiran, film-film yang ada dalam pikiran, ya kita dalam menghadapi realita jadi ibaratnya nggak menapak ke bumi gitu, atau kita terlalu melayang, atau kita terlalu hanyut dalam fantasi, terlalu larut dalam cerita-ceritanya. Dan kalau kita nggak berada di dalam fakta, kita nggak hidup di dalam realita, kita nggak akan menemukan hidup apa adanya. Kita jadi hidupnya terlalu takut, atau mungkin terlalu berfantasi gitu. Kita nggak menapak bumi jadinya. Kita jadi dewa melayang-layang. Jadi ya, karena pikiran adalah alat, ya gunakan dengan baik dan tepat gitu. Jangan biarkan diri kita digunakan oleh pikiran. Pikiran banyak isinya gitu, banyak ceritanya, banyak apa ya, banyak perannya. It's okay, no problem. Yang penting kita bisa manage-nya, kita bisa tahu bagaimana kita menghadapinya gitu, ya kan. Intinya ya, pikiran adalah pikiran sebagai alat. Kalau pikiran itu sudah berusaha untuk mempengaruhimu, berusaha membuatmu kayak zombie ya, menyetirmu, kamu sadarilah bahwa pikiran adalah alat, ya. Kamu jangan terlalu percaya sama pikiran. Bukan nggak boleh percaya, jangan terlalu percaya. Kamu harus pilih-pilih mana yang percaya, pikiran yang harus digunakan, mana pikiran yang harus tidak usah digunakan. Apa namanya, eh, parameternya ya, parameter ukurannya ya perasaanmu aja. Kamu perasaanmu jadikan parameter atau ukuran. Kalau kamu menggunakan pikiran ini, kamu merasa lebih baik, lah, lanjutkan. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan pikiran ini, kamu merasa wah ini nggak ada solusi, ini malah semakin ribet, bikin semakin capek hidup, ya udah jangan digunakan. Jadi ya pikiran, intinya pikiran jangan dimusuhi, kita jangan melawan pikiran. Kita nggak akan bisa melawan pikiran, kita nggak akan bisa mengosongkan pikiran, nggak akan bisa, karena selama kita hidup pikiran kita akan selalu ada. Itu penting. Tapi yang penting bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita mengelola pikiran, itu yang terpenting. Gitulah, ini yang saya katakan, ini berdasarkan observasi saya. Jadi karena pengalaman saya yang saya rasakan seperti itu, pengaruh pikiran seperti ini, seperti itu, ini yang aku sharekan ke kamu. Semoga kamu bisa mendapatkan gambaran lagi ya. Kamu pasti juga menemukan pembahasannya terkait pikiran di video-video sebelumnya. Tapi ini pembahasannya masih mengasih terkait pikiran, tapi mungkin ini lebih ada tambahan, lebih ada sudut pandang lain, ada tambahan lagi gitu. Jadi nggak sama sih. Jadi kalau kamu mau tonton ya tonton ini untuk sebagai penguat dari video-video sebelumnya. Oke, terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Kalau kamu suka dengan video-video yang semacam ini, ya edukasi atau refleksi atau sesuatu yang
arahnya apa namanya, pengembangan diri, self improvement, ya follow channel ini. Jangan lupa aktifkan loncengnya biar nanti kalau ada video-video baru kamu akan tahu. Thank you. Saya Trilaksono, undur diri.